Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada. Senang sekali saya Pendeta Jani Victor Karatem, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Singkawang, Kalimantan Barat, yang ditempatkan di Pos Pelkes Anugerah Sanggauledo dan Pos Pelkes Sion Elok Asam. Bersama-sama dengan Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita ada dalam berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita siapkan bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat kekudusan Tuhan. Mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini. Dan sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami mohon tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan mengajarkan kami tentang hal-hal yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti, terlebih mampu untuk bisa melakukannya dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Mari bersabda ya Yesus yang adalah firman yang hidup, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana kita berpegang pada prinsip pelayanan. Pelayanan kita itu pertama, haruslah kita menyadari bahwa dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk melaksanakan tugas panggilan, pengutusan, bahkan pelayanan yang Tuhan mau percayakan bagi kita. Sehingga ketika kita menerima panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, maka kita akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh dan benar seharusnya. Karena kita yakin pelayanan ini Tuhan percayakan, karena Tuhan menyadari siapa kita dan untuk apa kita melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kemudian yang kedua, pelayanan itu bukan untuk kita menunjukkan tentang siapa diri kita atau untuk kita mencari pujian, tapi pelayanan yang Tuhan percayakan itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memampukan setiap kita untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi pada waktu kita menerima tugas dan panggilan pelayanan itu, apakah kita mau melakukannya dengan motivasi dan tujuan yang benar? Ataukah pelayanan yang kita terima itu harus dengan syarat-syarat tertentu dan harus memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang kita inginkan? Sehingga Paulus memberikan teladan tentang bagaimana seseorang yang adalah murid Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan yang sebenarnya. Di situ dikatakan bahwa sebagai teman-teman sekerja, Paulus menasehatkan supaya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Hidup kita yang ada sekarang ini itu semata hanya kasih karunia. Pakai kesempatan hidup, pakai kasih karunia yang Tuhan berikan ini untuk sesuatu yang bermanfaat, yang menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi sesama.
bagi masyarakat di tengah kehidupan kita, apapun situasi kehidupan. Jangan sampai kita pakai kesempatan itu untuk melakukan hal yang sia-sia. Sebab apa? Tuhan Allah mengetahui seluruh keberadaan kehidupan kita, bahkan hal-hal yang tersembunyi, terselubung dalam diri kita, termasuk dalam motivasi dan tujuan kita melayani Tuhan. Sehingga di situ dikatakan pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan kita. Dan pada waktu hari Tuhan menyelamatkan dan Tuhan menolong kita. Sehingga ketika kita menerima pelayanan yang Tuhan percayakan dan kita melakukan dengan motivasi yang benar, yang sungguh-sungguh untuk mau melayani Tuhan karena kasih karunia yang sudah kita terima, maka di situ Tuhan berkenan atas setiap pelayanan yang kita lakukan. Dan berkat-berkat Tuhan itu dengan sendirinya akan menyertai perjalanan setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang melakukan kehidupannya, pelayanannya dengan penuh sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sehingga bukan tujuan-tujuan tertentu yang ingin kita cari dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga hidup yang kita miliki sekarang ini yang karena kasih karunia Tuhan, kita akan pakai untuk bisa menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pelayanan dan kita membuat orang lain terluka, orang lain kecewa dengan setiap kehidupan dan pelayanan kita. Kalau demikian, maka sungguh-sungguh motivasi kita tidak benar dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, awalilah pagi ini dengan komitmen yang sungguh-sungguh bahwa hidup ini adalah kasih karunia dan saya mau pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup yang saya miliki saat ini, saya akan menjalaninya dengan menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau memuliakan Tuhan lewat kesempatan hidup yang adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga kita akan bersama-sama menjalani hari-hari hidup dengan terus meyakini bahwa Tuhan yang empunya kehidupan ini akan menuntun ibu bapak saudara dan saya menjalani setiap pelayanan dalam berbagai aktivitas yang akan kita lalui sepanjang hari ini dengan melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sehingga dimanapun ibu bapak saudara dan saya berada, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan percayalah dengan tujuan dan motivasi yang demikian, ibu bapak saudara dan saya, kita menjadi berkat bagi sesama, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Itu semua dapat terjadi tentunya bukan karena kuat hebatnya kita sebagai pribadi, tapi itu semata karena kasih karunia Tuhan lewat Roh-Nya yang menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus berkarya di sepanjang hidup ini untuk mau melayani Tuhan dan sesama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami sungguh mengucap syukur ketika di pagi hari ini kami boleh Tuhan tuntun untuk memasuki hari yang baru setelah melewati malam panjang dalam berbagai tugas rutinitas kami di hari kemarin. Dan dalam istirahat kami, Tuhan bangunkan kami di pagi ini dengan semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dengan motivasi dan komitmen yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan lewat kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dalam hidup ini senantiasa melangkah pada jalan dan kehendak Tuhan. Agar dalam seluruh keberadaan kehidupan kami mau melakukan segala sesuatu yang mau menjadi berkat bagi kehidupan sesama, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Agar dimanapun kami ada dan berkarya, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan kami dimanapun itu, Tuhan Engkau mampukan setiap kami untuk senantiasa berjalan pada apa yang Tuhan kehendaki. Agar keinginan-keinginan manusiawi kami tidak melebihi apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi hidup kami. Kami senantiasa mau melakukan segala sesuatu ini
yang terjadi dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan GPIB dimanapun kami berada, di tengah-tengah 26 provinsi yang ada. Biarlah kami senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam seluruh aktivitas kami, agar dimanapun kami ada, kami mampu untuk menjadi berkat. Ketika ada saudara-saudara kami atau orang yang kami kasihi berada dalam kelemahan tubuh di hari ini, Tuhan Engkau senantiasa menjamah dan memulihkan mereka. Makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Majelis Sinode GPIB. Biarlah Tuhan mampukan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di tengah-tengah lembaga yang kami cintai ini GPIB. Agar setiap karya pelayanan mereka senantiasa boleh menjadi berkat bagi kami semua sebagai warga GPIB. Kami terus berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memampukan setiap kami untuk menjadi pembawa-pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun situasi kehidupan yang kami alami, ada damai sejahtera yang dapat Tuhan anugerahkan bagi kami untuk terus bisa menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jadilah berkat Tuhan dimanapun kita berada. Hanya dengan tuntunan kuasa Roh kita dimampukan untuk berkarya dan melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini.